akan menjelaskan tentang daur karbon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ciptaning Khairunisa. Saya bisa Candika. Saya Alicia. Saya Najwa Ali. Saya Nazrul Yanto Saputra. Saya Abdullah Pahleli. Daur karbon atau siklus karbon adalah proses biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan geosfer bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan berbagai makhluk hidup. Proses geologi dan fenomena alam, karbon merupakan unsur kimia yang sangat penting bagi kehidupan di bumi karena menjadi komponen utama semua senyawa organik yang membentuk organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh pasti mengandung C-karbon. Di alam, unsur karbon paling banyak di dalam bentuk senyawa karbon anorganik yaitu karbon dioksida atau CO2 yang terdapat di udara, dalam air, dan di kerak bumi sebagai batu bara, batu kapur, dan gas alam. Siklus daur karbon di atmosfer kurang lebih terdapat 0,030% senyawa karbon anorganik yaitu karbon dioksida yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, dan hutan-hutan terbakar. Senyawa anorganik CO2 baik darat maupun di air akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis dan disertai penyimpanan energi yang berasal dari radiasi cahaya matahari. Nah, energi yang tersimpan di dalam tubuh produsen bersama dengan senyawa karbon organik disebut energi biokimia. Sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh produsen dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi produsen itu sendiri melalui proses respirasi. Sebagian lainnya ditransfer ke konsumen, hewan, dan manusia melalui rantai makanan sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi atau pernapasan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 atau karbon dioksida ke udara yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Jika produsen atau konsumen mati, senyawa karbon organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer atau organisme pengurai seperti bakteri dan jamur yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke udara atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di laut, fotosintesis terjadi di area yang tertembus sinar matahari. Sebagian besar karbon ditemukan pada kerang dan binatang berkulit keras lainnya dalam bentuk kalsium karbonat. Sebagian bahan organik di dalam tubuh organisme ada yang sulit dan perlu waktu yang lama untuk diuraikan. Jika organisme tersebut sulit tertimbun dalam cukup lama, maka nanti akan berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak bumi seperti bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri di mana pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan CO2 atau karbon dioksida kembali ke udara. Proses terjadinya daur karbon digunakan dalam beberapa proses acara terus-menerus melalui beberapa tahapan yaitu 1. Proses fotosintesis. Proses ini dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, dan fitoplankton. Fotosintesis menggunakan sumber energi matahari, air, dan karbon dioksida sehingga menghasilkan karbohidrat. 2. Rantai makanan. Perpindahan energi pada rantai makanan juga meneruskan senyawa karbo dan dari organisme autotrof ke organisme heterotrof. Proses respirasi. Siklus karbo juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen sehingga makhluk hidup mengembuskan
karbon dioksida saat respirasi. 4. Proses dekomposisi siklus karbon juga terjadi pada penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tumbuhan organisme mati, tumbuhan yang layu, juga makhluk hidup. 6. Pembakaran bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Hal ini karena sumber bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam terbentuk dari karbon. Daur karbon memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, di antaranya adalah 1. Aspek lingkungan. Karbon memberikan isolasi dengan memperlengkap panasnya matahari. 2. Aspek biologis. Karbon menjadi bahan penyusun kehidupan dan membentuk ikatan yang stabil dengan unsur-unsur lainnya. Namun, sekaligus karbon tidak hanya memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak negatif atau permasalahan lainnya. Salah satunya tingkatan kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer menjadi terlalu banyak. Tumbuhan yang berguna untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen setiap hari mengalami pengurangan. Hal ini terbukti dari banyak hutan yang hilang setiap tahun. Tidak heran jika kandungan karbon dioksida yang tepat di atmosfer memberikan efek rumah kaca atau global warming. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya daur karbon. Pertama, bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil diolah oleh pabrik. Pabrik melakukan pembakaran bahan bakar fosil yang mengeluarkan asap yang mengandung CO2. CO2 diserap oleh pohon dan dibantu oleh sinar matahari melakukan fotosintesis dan mengeluarkan oksigen. Oksigen diserap oleh dihirup oleh hewan. Lalu hewan bernafas mengeluarkan karbon dioksida yang nantinya akan dihirup kembali oleh pohon. Jika hewan mati, karbon dioksida di dalam tubuh hewan akan diurai oleh komposisi atau organisme pengurai yang akan menghasilkan karbon dioksida yang kembali ke udara.